Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,30% ke angka 8.123. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih sideways, sekarang masih berada di sekitar daerah support kuatnya, yang ternyata direkturan kembali masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang dia-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Direktur XL masih koleksi saham 1,6 miliar. Ya, kita baca sekilas di pemberitaan ini. Direkturnya mengakumulasi kembali porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 23 dan tanggal 24 September kemarin. Harga pembelian bisa kita lihat sekitar 2.610 sampai 2.730 per lembar saham. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal saat ini XL masih berada di sekitar support di 2.700 sampai support M50 di sekitar 2.660. Jadi direkturnya masih akumulasi dari range harga sekitar 2.600-an sampai sekitar 2.700. Jadi entry masih di entry di sekitar daerah support ini. Dan cara pergerakan bisa kita lihat XL sebelum juga masih kuat bertahan di support 2.600, berhasil rebound, tapi pada saat rebound mencoba melewati zona resisten 2.800 sampai 2.850. Gagal break, saat ini mulai sideways di sekitar daerah support di 2.700 sampai garis EMA50. Ya, secara teknikal sebenarnya XL masih oke, masih sideways untuk saat ini. Pada sebelumnya memang XL naik sangat tinggi setelah berhasil break garis EMA50 150. Tapi pada saat mencoba break harga 3.000 setelah itu gagal break, saat ini XL memang mulai melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing masih terus keluar dari saham XL, tapi di pedagang hari ini walaupun turun terpantau ini masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk XL apabila teman saat ini masih hold, misalnya masih sangat layak untuk coba di hold. Tapi untuk yang ingin coba pantau di entry, misalnya lebih oke apabila bisa dapat di sekitar 2.650 sampai garis EMA50. Atau maksimal di sekitar 2.700. Tapi lebih oke misalnya adalah tetap tunggu di sekitar garis EMA50. Apabila masih bisa dapat pada saat bertahan dari rebound, misalnya harganya kan lebih oke. Dan target swing tetap di sekitar 2.800 sampai 2.850. Karena apabila tetap gagal break, cara pergerakan XL masih akan sideways, masih ada potensi kembali melemah mengetes garis EMA50. Tapi saatnya harus di wait and see dulu. Jika terpantau ternyata satu minggu ke depan XL gagal bertahan di garis EMA50 dan mulai tembus 2.600, cara pergerakan takutnya akan mulai ada tanda-tanda reversal dan XL akan lanjut turun ke support 2.500 sampai garis EMA150 yang saya sekitar 2.470. Jadi XL saat ini masih oke, masih layak untuk di hold selama masih kuat di atas 2.600 ini sampai garis EMA50. Jadi selama masih kuat di atas zona ini, teman-teman masih mau hold, masih oke. Tapi jika tembus, sebaiknya jangan entry dulu. Dan untuk target swing tetap untuk saat ini di zona ini. Dan sekarang kita coba lihat Telkom. Telkom bisa kita lihat dalam 2 minggu ini juga kembali melemah, kembali gagal melewati 3.400. Dengan memang 3.400 sebelumnya juga sempat dites gagal break, menyentuh kembali garis EMA50. Setelah rebound bisa kita lihat kembali mengetes gagal dan saat ini kembali melemah ke garis EMA50 di 3080. Dan jika kita perhatikan di sini cara teknikal juga Telkom sebenarnya sebelumnya masih oke. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk Telkom, asing sebelum masuk akumulasi 2 hari terakhir sudah mulai keluar. Penurunan hari ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, ini harus hati-hati. Apabila terkonfirmasi break garis EMA50 dalam 1 minggu ini, maka Telkom ada potensi untuk juga mulai melemah. Ada potensi untuk mulai patah tren atau uptrendnya, dan kedepannya garis EMA50 ada potensi akan menjadi resisten kuat yang bisa menahan kenaikan dari saham Telkom. Dan bisa kita perhatikan di bawahnya memang masih ada suatu support di 3000, dan bisa tetap pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata Telkom gagal bertahan di garis EMA50. Sebelumnya masih berupa support kuat, setiap kali dites ini masih bisa bertahan. Jadi untuk teman-teman sudah punya masih bisa di hold selama Telkom kuat di atas 3080. Sedangkan untuk yang ingin coba pantau di entry, Musa masih bisa wait and see. Karena dalam 2 minggu dia sudah turun lumayan dalam dari sekitar 3.400 ke 3.080. Musa masih bisa coba tunggu di sekitar garis EMA50 apabila 1 minggu ini Telkom berhasil bertahan dan naik kembali di atas garis EMA50. Musa masih menarik untuk coba swing dengan target terdekat di 3.200 sampai target berjauh di 3.400 untuk target swingnya. Oke, selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham PANI yang bisa kita lihat. Untuk saat ini juga masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 150. Bisa kita perhatikan di sini, PANI juga sebelumnya bergerak sangat tren, tapi setelah gagal bertahan di garis EMA 50, PANI juga
mulai sideways cenderung downtrend. Tapi memang secara teknikal belum terkonfirmasi break karena garis EMA 140 sampai saat ini masih berupa support kuat. Hari ini juga PANI masih bisa naik hampir 5% ke 13.825. Nah, untuk PANI memang minggu ini kami masukkan ke watchlist untuk dipantau untuk sama-sama ada di support EMA 50 150. Karena menarik, pada saat mengetes ini terpantau masih ada sedikit akumulasi pada hari Jumat. Dan candle hari ini masih lumayan solid. Dan jika kita perhatikan untuk PANI di broker summary, asing juga masih masuk. Dan kenaikan hari ini juga terpantau ada akumulasi. Sehingga saya lihat PANI masih on track untuk naik mengetes target sekitar 14.000 sampai garis EMA 50 di 14.200. Jadi ini merupakan target take profit jangka pendek. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat, PANI juga mengetes garis EMA 150 bisa bertahan dari bawah. Tapi mencoba naik di atas 14.000 ternyata gagal. Jadi tidak sama apabila ternyata gagal break, misal lebih oke pertimbangkan untuk take profit. Saya tuh beruntung kembali di harga garis EMA 150 ini di 13.200 untuk re-entry kembali. Atau teman-teman tidak mau swing, hold saya terus selama PANI tidak turun di bawah garis EMA 150 atau mungkin maksimal di 13.000. Selama PANI kuat di atas 13.000 minimal secara teknikal masih akan sideways. Sekarang saya akan coba update juga saham BSDE. BSDE secara teknikal bisa kita perhatikan di sini, ini sebenarnya masih oke. Sebelumnya bergerak sangat uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150. Tapi mencoba break harga 1170 sampai 1200, BSDE gagal break, saat ini memang mulai melemah. Dan jika kita perhatikan di sini, support 1000 sampai 1020 masih berupa zona support yang lumayan kuat. Jadi belum sempat menyentuh garis EMA 50 yang saat di sekitar 990, BSDE sudah bisa bertahan dari bawah. Tapi kemarin pada hari Kamis mencoba naik di atas 1100, gagal break, hari Jumat kembali melemah. Hari ini BSDE kembali naik 3% lebih ke 1075. Dan secara teknikal ini masih oke. Apabila teman-teman masih hold, misalnya masih sangat layak untuk coba di hold. Karena di bawahnya harga 1000 masih berupa support psikologis yang lumayan kuat dan masih ada support EMA 50. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk BSDE, asing hari ini masuk setelah hari Jumat dan Kamis ada sedikit distribusi, dan di broker summary juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga BSDE masih ada potensi saya lihat untuk kembali naik mengetes 1100 sampai target sekitar 1150 untuk target swingnya. Jadi untuk teman-teman sudah dapat sekitar harga 1000, bisa jadikan 1100 sampai 1150 untuk target swing, atau hold saya tulis selama BSDE tidak turun bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di harga 1200. Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.